Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi. Ya kana udah selesai. Kata rajin tadi. Bismillah. Kembali aja masih ada masalah. Kembali aja mau tadi selesai. Usin lagi sama aku juga. Kisah apa? Apa udah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali lagi pada baik untuk teman-teman masyarakat. Wali jamaah masyarakat. Al-hayya min al-mamat wa masyariqil ardi wa biha bariya wa bariya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma li maqasidina nafsin surah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin nabil qasim amin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama kami dalam kajian ilmu tauhid atau ilmu kalam, lebih tepatnya kayaknya ilmu kalam, karena kita juga di samping menyajikan akidah-akidah pokok dalam Ahlussunnah wal Jamaah, di sisi lain juga terkadang kita menyajikan argumentasi-argumentasi yang kemudian bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya lebih tepat kajian kita ini disebut dengan ilmu kalam. Ya, bertentangan dalam rangka untuk kita counter balik ya. Betul, jelas itu. Sengaja kita menyajikan. Itu sesekali atau seringkali? Seringkali. Oh, seringkali. Kayaknya kalau tidak disampaikan akidah-akidah yang bertentangan dengan Ahlussunnah itu agak berbahaya kalau tidak disampaikan. Makanya lebih baik dengan pertimbangan pribadi itu ya kita sampaikan sesekali. Termasuk juga yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ada beberapa pemahaman yang kayaknya perlu kita luruskan terkait dengan kenabian. Kita sudah sampai ke pembahasan tentang kenabian. Menarik. Jelas menarik. Terakhir kita bahas tentang ini, tentang siapa keluarga Nabi, kemudian putra-putri Nabi, kemudian istri-istri beliau. Ini adalah satu pembahasan yang sengaja barangkali disampaikan oleh Imam Fudholi untuk persiapan ya. Persiapan untuk memasuki pembahasan tentang kenabian. Kemarin ada yang menarik tapi ya. Apa itu? Ada yang menarik itu. Kemarin secara sosiologi itu Sarbayu, pengamatan para sejarawan. Saya tahu arahnya kemana ini. Anda dukun. Jadi masyarakat Arab pra-Islam pada saat itu sangat biasa sekali untuk laki-laki dan perempuan. Kalau perempuan dulu itu batas usia menikah yang umum itu 9 tahun, Ustaz Bayu. Sementara untuk yang laki-laki batas usia menikah itu paling tidak, paling awal itu 15 tahun. Artinya ketika Nabi Muhammad itu menikah di umur 25 tahun itu telat, Ustaz Bayu. Nah, itu kabar baiknya untuk Ustaz Bayu. Berarti suku apa itu? Berarti kita selama ini seuzon ke beliau. Iya, betul. Ternyata beliau lebih sunnah. Iya. Betul. Tapi sebenarnya kita ini di sisi lain khawatir takutnya beliau sudah tidak tertarik dengan lawan jenis, karena lebih tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu. Semoga mendapatkan taufik ya. Oh iya, di sebelah Ustadz Bayu ada Ustadz Taufik Hidayat. Iya, Taufik. Yang selalu diliputi dengan taufik dan hidayat. Berarti kalau beliau sudah ngomong selesai berarti. Itu sudah hidayah, itu dari Allah. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala bihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana fi madadihi wa anwarihi fid dharain. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kirim dulu ke grup. Oh iya, karena kita punya Termasuk banyak fans ya. Bukan ya, di punyaku. Biar diterimakan situ juga ke Bang Admin. Yang ini. Ada luas ini. Bukan. Oh ini. Bukan yang itu.
Yang mana? Yang fanpage. Official. Maaf teman-teman, biasa kendala teknis begini. Iya. Namanya juga kajian Namanya amatir. santri yang profesional kelas bawah. Profesional tapi kelas bawah. Nah, malam hari ini kita dapat sponsor dari Golda dan juga Milku, teman-teman. So oke. Admin Admin maksudnya? kirim ke admin biar diteruskan ke akun lain secara paralel. Oh, sambil menunggu saya kasih Oh iya iya. Iya. pancingan-pancingan sedikit. Jadi Pancing. pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang bab nubuwat kenabian, atau lebih spesifik kita akan membahas tentang kerasulan atau kerusulan ya. Yang mana misalnya di akhir-akhir zaman ini beberapa tahun silam itu pernah ada kejadian beberapa orang yang mengaku sebagai seorang nabi. Betul. Ada yang mengaku malaikat misalnya. Malaikat ini kurang tahu ya kriterianya seperti apa karena tidak ada prinsip-prinsip dasar yang pasti. Yang pasti kalau seorang rasul itu diajarkan di kitab-kitab ilmu kalam pada umumnya Dan tidak ada lowongan. tidak ada lowongan lagi. Nah, ketika ada seseorang yang datang kepada kita, kemudian orang tersebut mengaku sebagai seorang rasul, utusan Tuhan, maka klaim tersebut atau pengakuan tersebut harus kita buktikan. Bagaimana cara membuktikannya? Tinggal kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip dasar kerasulan itu sendiri. Yang mana lazim kita ketahui di khazanah keislaman ataupun pondok-pondok pesantren pada umumnya yang ahlu sunnah wal jamaah, bahwa setiap rasul itu memiliki sifat-sifat yang wajib baginya. Artinya, kalau seorang rasul tidak memiliki sifat-sifat ini, maka dia tidak layak disebut sebagai seorang rasul. Sifat-sifat tersebut tentu teman-teman yang di rumah insya Allah sudah mengetahui ya, yakni sidik, amanah, tabligh, Itu dikritis Ya. sama Haji Abdullah. dan fatona. Ada 4 ya, sidik, amanah, tabligh, fatona. 4 ini. Apa itu sidik, apa itu amanah, kemudian tabligh dan fatona? Nah, kita akan ulas secara panjang lebar untuk kemudian kita pahami bersama, sehingga ketika suatu saat datang orang yang mengaku sebagai seorang rasul, maka dia harus lolos seleksi dulu. Lolos seleksi. Seleksinya ya ini harus memenuhi kriteria-kriteria berikut. Nggak perlu tes CAT BKN. Oh, tidak perlu, beda ini, Beda server. beda server. Siapa yang nyalahin sidik itu? Ya, Siapa yang... Enggak, Haji Abdullah nanya, kok disebut Siddiq, kan tulisannya As-Siddiqu, kata beliau. Oh, sini. Saya bela. Beliau lagi emah. Wah, kalau ada orangnya enak. Kalau ada kayak enak. Karena untuk menyebut as-sidqu dengan sidik itu sah-sah saja. Oh, sah-sah saja ya. Perlu dalil. Iya, iya. Kok agak kejam beliau sekarang ini. Ini penting untuk disampaikan. Oh, penting ya. Iya, iya. Sebagaimana kita menyebut al-ismu, Al-ismu. pakai Isim. isem apa isim? mik. Oh iya, sorry. Udah kok semangat ini ya. Jadi gimana? Siapa yang salah ini sebenarnya? Oh, kan udah lumrah. As-sidqu itu dibaca sidik. Ya, Sidik, amanah ya kan? Iya. Tapi ada yang merasa aneh. Ada yang merasa aneh. Ya kita ingatkan kembali yang sudah viral juga itu kan al-ismu dibaca isim. Iya. Tidak selamanya untuk menambahkan huruf vokal ketika ada 2 huruf. Iya, saya sudah Konsonan. bilang seperti itu waktu itu. Ya, Isim kan enggak kita baca ism. Kan begitu enggak kan, tapi isim kita bilang. isim. Fi'il. Harusnya kan fi'l. Kan begitu kan harusnya. Kecuali ntar harfun. Harun. Iya. Berarti kan legal. Legal. Ya itu aja sih. Kirain apa. Oke. Karena nggak enak. Tidak. Aduh. Kayak kesedak gitu. Ya, bagaimana ulasannya langsung saja kita serahkan kepada beliau. Waktu dan tempat kami hancurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hada wal narji' ila tamamil aqaid atsaniyah wal arba'un. Setelah sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan keturunan beliau dan seterusnya, kita akan kembali
ke dalam pembahasan akidah yang ke-42 kata beliau. Apa itu as-sidqu? Ialah sidik. Begitu. Lirrusul alaihimus salatu wassalam, bagi semua para rasul, fi jami'i aqwalihim, dalam setiap perkataannya. Ats-tsalitsatu wal arba'un. Adapun akidah yang ke-43 al-amanah, ialah sifat amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Ai ismatuhum minal wuqu' fi muharramin au fi makruhin, yakni terjaganya para rasul itu dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun perbuatan yang dimakruhkan. Sementara untuk pembahasan malam hari ini kita bahas dua sifat saja ya. Dua sifat saja ya. As-sidqu dengan al-amanah. Oh, sidik dan amanah. Saya keracunan Ustaz Abdullah. Sementara untuk ini tabligh dengan fatonah insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kita akan ulas yang pertama adalah terkait dengan sifat para rasul yang pertama, yaitu sidik. Sidik itu artinya jujur, sebagaimana yang sering dilakukan oleh anak-anak di TPQ, TPA itu. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, begitu ya lagunya ya. Merdu ya. Nggak emang sengaja sejelek-jelekan. Artinya jujur. Nah, jujur ini menempati satu posisi yang cukup sentral, cukup penting dalam sifat kenabian. Kenapa kok sifat yang pertama itu adalah jujur? Untuk menunjukkan bahwa apapun yang disampaikan oleh Nabi itu tidak ada yang kemudian tidak sesuai dengan fakta. Karena definisi dari jujur itu adalah ketika pernyataan sesuai dengan kenyataan, kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan jujur. Atau kalau di hasiahnya itu disebutkan mutobikoh. Mutobik ya. Mutobikotul waqi' lil khabar. Yang mana? Ini ada ini. Oh, di hasiah. Di hasiahnya. Yakni kesesuaian antara kenyataan dengan informasi atau pernyataan dengan kenyataan, kira-kira begitu. Itu yang disebut dengan jujur. Artinya beliau datang. Masuk sini Ustaz. Boleh diulang? Masih. Ini bisa ada Ustaz. Khusus nih Ustaz, karena sedang ini kan jadi susu saja Ustaz. Sedang mah. Jadi sidik itu artinya jujur, kemudian yang disebut dengan jujur adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Nah, ini menunjukkan bahwa apapun yang disampaikan oleh Nabi yang sudah terbukti bahwa itu dari Nabi, itu yang perlu dicatat, itu di garis bawahi. Apapun yang telah terbukti diucapkan oleh Nabi pasti adalah sesuatu yang benar, dan kita sebagai umat muslim harus membenarkannya. Kalau tidak, bagaimana? Keislamannya atau keimanannya perlu dipertanyakan. Atau keimanannya tidak sah untuk tidak mengatakan kafir. Artinya begini, kalau kita percaya atau beriman kepada Nabi, membenarkan bahwa sosok Nabi Muhammad SAW ada, maka dengan begitu kita harus kemudian diwajibkan untuk beriman terhadap apa-apa yang pernah beliau sampaikan dan sudah terbukti bahwa hal itu adalah dari Nabi. Kenapa kok perlu digarisbawahi terkait dengan terbukti bahwa hal itu dari Nabi? Karena ada banyak hadis-hadis yang maudhu, hadis-hadis yang palsu. Satu pernyataan yang katanya itu berasal dari Nabi, ternyata tidak. Nah, makanya perlu digarisbawahi tadi bahwa apapun yang sudah terbukti berasal dari Nabi, Nabi yang mengatakan itu, maka kita sebagai umat Islam wajib membenarkannya. Wajib membenarkannya itu. Di sisi lain, kalau kita lihat secara historis dalam sejarah itu kan, bahkan sebelum diangkat sebagai Nabi, beliau itu sudah memiliki satu julukan yang sangat-sangat luar biasa. Beliau dijuluki sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang terpercaya. Bahkan konon cerita itu begini, orang-orang kafir Quraisy, kafir di Mekah itu, mereka di satu sisi menolak dakwah Nabi, menolak kebenaran bahwa Muhammad SAW adalah utusan yang terakhir. Tapi di sisi lain, kalau mereka mau berpergian, mereka itu nitipnya ke Nabi, nitip barang, nitip kunci lah kalau di kita itu. Kunci rumah. Kunci rumah itu. Ini kita mau melakukan perjalanan. Mereka itu nitipnya ke Nabi. Tolong ya sampaikan ke Muhammad, saya nitip ini.
Nanti ketika pulang diambil lagi. Itu saking apa ya, sudah masyhurnya, terkenalnya beliau sebagai orang yang jujur. Nah, makanya tadi saya katakan di awal bahwa jujur adalah sifat yang sangat penting yang perlu diposisikan di awal, kira-kira begitu. Dengan begitu maka apapun yang disampaikan oleh beliau maka harus kita benarkan. Di sisi lain juga wajib yang dimaksud di sini perlu kita tegaskan juga bahwa termasuk juga wajib akal. Annahu la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Bahwa seandainya ada orang yang mengaku sebagai rasul, sebagai nabi, tapi dia berbohong, maka bisa dipastikan bukan nabi. Dan kalau dia itu sudah sudah mengaku dirinya sebagai nabi atau sebagai rasul, maka dia pasti orang yang jujur. Nah, masalahnya, ini perlu kita ungkapkan. Ada salah satu fenomena menarik di satu sisi, tapi di sisi lain juga agak miris, adalah ketika beberapa pendakwah, mohon maaf sebelumnya, yang kemudian menyampaikan kepada masyarakat umum terkait dengan misalnya apa yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam kisahnya itu kan biasanya oleh para penceramah itu disampaikan begini. Nabi Ibrahim itu ketika masih muda menghancurkan berhala-berhala. Kemudian ketika ditanya siapa yang menghancurkan ini, saya pernah dengar ada anak muda yang tidak suka dengan berhala-berhala ini. Siapa namanya? Ibrahim, panggil ke sini. Kemudian ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala ini, biasanya para pendakwah itu menyampaikan seolah-olah Nabi Ibrahim itu berbohong. Oh, yang menghancurkan itu adalah berhala yang besar begitu. Seolah-olah begitu. Nah, sedangkan di sisi lain dalam akidah kita diwajibkan secara rasional, hukum akal, bahwa Nabi itu tidak mungkin berbohong. Nabi itu pasti jujur. Nah, yang menarik lagi dari keterangan untuk membantah doktrin-doktrin seperti itu, ajaran-ajaran seperti itu adalah salah satunya itu ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menulis salah satu kitab khusus untuk menjelaskan dan membela kemaksuman para nabi. Bahwa nabi itu adalah orang yang suci, tidak pernah atau tidak mungkin melakukan satu kesalahan yang bisa berujung kepada perbuatan yang diharamkan atau bahkan dimakruhkan. Judulnya adalah Ismatul Anbiya. Kalau yang saya punya ini PDF-nya ada, versi Arabnya ada, cuman yang saya punya sekarang ini adalah versi terjemah yang terbitan Sadra Press. Nah, kabarnya alhamdulillah salah satu guru dan senior kita di pesantren juga menerbitkan buku terjemah yang sama. Terjemah dari kitab Ismatul Anbiya, bisa dilihat di link di bawah ini. Buku itu diterjemahkan oleh Ustadz Hasani Mubarak, beliau orang Pontianak. Nah, silahkan dibeli. Itu buku yang sangat menarik sekali. Kenapa kok saya bilang menarik? Karena kita sebagai pembaca itu betul-betul dibuat kenyang sama beliau terkait dengan tuduhan-tuduhan beberapa golongan yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah berbohong, salah satunya. Nah, termasuk juga Nabi Ibrahim ini. Nah, kalau di Quran bunyinya kan begini. Ketika ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala ini? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhum in kanu yantikun. Disampaikan oleh para penceramah tadi, para pendakwah tadi, bahwa seolah-olah yang menghancurkan berhala itu, yang menghancurkan mereka adalah ya berhala itu yang besar itu. Fas'aluhum in kanu yantikun, tanyakan kepada mereka kalau mereka bisa ngomong. Seolah-olah menunjukkan Nabi Ibrahim pernah berbohong. Nah, padahal kenyataannya tidak demikian. Dijelaskan oleh Imam Ar-Razi, beliau menyampaikan tadi di kitab ini itu ada 5 argumentasi. Oh, sebelum ke 5 argumentasi itu. Kalau kita simpulkan dari cerita tadi itu kan Nabi Ibrahim sebenarnya yang menghancurkan berhala-berhala kecil. Iya, betul. Lalu Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala besar. Sehingga kapak itu sengaja disimpan di atas patung yang besar. Dimanipulasi keadaan pada saat itu seolah-olah memang yang melakukan adalah berhala yang besar. Kemudian ketika Nabi Ibrahim ditanya siapa yang melakukan ini, kemudian Nabi Ibrahim berkata bal fa'alahu kabirhum hadza, begitu ya. Iya, begitu. Yang melakukan adalah patung yang besar. Seolah kan begitu kan. Padahal sebenarnya yang berbuat adalah dirinya sendiri. Bukankah dari kejadian itu Nabi Ibrahim itu berbohong? Iya, betul. Satu sisi, di sisi lain dalam akidah kita diajarkan bahwa para rasul itu pasti
jujur, harus memiliki sifat jujur. Sehingga kalau tidak jujur berarti tidak layak dianggap sebagai nabi, tidak layak dianggap sebagai rasul. Sebagai rasul. Dalam hal ini, maka kerasulan Nabi Ibrahim dipertanyakan. Itu Dipertanyakan, kira-kira ya, iya, kalau iya. menuju pertanyaannya. Nah, kalau semisal kejadiannya memang begitu bahwa Nabi Ibrahim berbohong, seharusnya kita mempertanyakan Ibrahim ini benar-benar nabi atau bukan. Sementara di sisi lain dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah menyebutkan bahwa nabi wajib memiliki sifat sidik. Sifat jujur ya. Nah, salah satu argumentasi yang Imam Ar-Razi sampaikan dalam kitab tersebut adalah bahwa kata beliau mengutip dari pendapatnya Imam Al-Kisai. Imam Al-Kisai itu punya kebiasaan katanya ketika membaca ayat tadi qala bal fa'alahu. Berhenti di situ. Kabiruhum hada itu menjadi kalimat baru. Jadi seolah-olah kalau mau diterjemahkan kira-kira begini. Ketika ditanya sama Namrud ya, apakah engkau yang menghancurkan berhala itu? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, yang menghancurkan adalah fa'alahu, pelakunya. Jadi itu semacam kiasan tanpa kemudian menyebutkan siapa pelakunya. Jadi beliau hanya menjawab, ya yang menghancurkan ya pelakunya. Siapa yang menghancurkan? Ini pelakunya, begitu kira-kira. Kabiruhum hada, kepada berhala yang besar ini, fas'aluhum, tanyakanlah oleh kalian semua, ingkanu yantikun, kalau mereka bisa ngomong. Kira-kira begitu salah satu jawabannya. Kemudian ada jawaban yang lain, bahwa istilah kabiruhum dalam Al-Quran itu tidak mengacu kepada berhala yang paling besar, tetapi mengacu kepada Nabi Ibrahim itu sendiri. Bal fa'alahu, tetapi pelakunya adalah kabiruhum, yang paling besar di antara mereka. Siapa itu? Ya, ini Nabi Ibrahim. Siapa yang lebih besar antara Nabi Ibrahim dengan berhala? Dalam arti lebih besar itu yang mulia itu. Nabi Ibrahim jelas. Berarti yang dimaksud di situ adalah Nabi Ibrahim secara tidak langsung menggunakan kiasan. Jadi yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah yang paling besar di antara mereka. Siapa itu? Ya Ibrahim. Begitu. Fas'aluhum in kanu yantikun. Ada lagi yang ketiga yang saya ingat itu, para ulama memahami ayat tersebut sebagai syarat dan jawab. Takdim dengan takhir. Kan itu kan diakhiri itu kan ininya syaratnya itu. Ya. Jadi kira-kira cara bacanya begini. Siapa pelaku yang menghancurkan berhala? Jika mereka bisa ngomong, maka mereka lah pelakunya, atau yang paling besar lah pelakunya, begitu. Tetapi itu kan mereka kan nggak bisa ngomong. Oke. Maka bukan mereka yang menjadi pelakunya, kira-kira begitu. Kalau disusun dalam bentuk silogisme. Begitu. Oke, itu masih masuk. Masih masuk itu kan ya. Jadi ada 5 itu. Sementara saya tampilkan 3 saja. Kenapa yang 2 nggak ditampilkan? Karena lupa. Kalau yang saya pernah dengar terkait penjelasan itu sebenarnya adalah kalimat tauriyah. Yang sebenarnya Nabi Ibrahim itu sengaja membuat rekayasa sosial, sengaja yang dihancurkan adalah berhala-berhala kecil, lalu disisakan di situ berhala yang besar, dan kapak itu atau entah apalah, entah pakai pentungan atau pakai kapak, disimpan di atas berhala yang besar itu. Memang itu adalah rekayasa sosialnya Nabi Ibrahim, yang mana sudah didesain oleh Nabi Ibrahim. Nanti ini kalau ditanya akan saya jawab begini. Kemudian nanti mereka akan menjawab seperti ini, lalu akan saya skakmat dengan seperti ini, dan mereka tidak bisa menjawab. Makanya sampai nanti kan mereka ini kan sampai dendam sekali dengan Nabi Ibrahim. Gara-gara peristiwa ini. Jadi ketika Nabi Ibrahim waktu itu, seingat saya ceritanya kan sebelumnya begini. Ada satu peristiwa atau perayaan besar. Di tafsir itu penjelasannya semacam hari raya, yang mana semua orang tuh berkumpul dalam satu tempat. Yang tidak datang itu adalah Nabi Ibrahim. Lalu disusullah, siapa yang tidak datang nih? Ada tuh anak muda di sana, katanya. Disusullah ke sana. Ternyata Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim ditanya, kenapa kamu tidak pergi? Ini sakim, saya lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim tidak sakit tuh. Dah dianggap berbohong kan di satu sisi. Nabi Ibrahim bilang sakim. Tapi faktanya Nabi Ibrahim tidak sakit. Nah, lalu dijelaskan ini sebenarnya kalimat tauriyah. Kalimat tauriyah itu sengaja dilafalkan dengan satu kalimat tertentu sehingga orang yang menganggapnya itu, orang yang mendengar itu menganggapnya A, padahal si penutur sendiri sebenarnya bermaksudkan untuk B. Jadi kalimatnya ini sengaja satu kata yang punya banyak makna, kira-kira begitu. Yang didesain agar si pendengar
seolah-olah memahami A, padahal yang dimaksudkan oleh si penutur itu B. Oh, kira-kira kalimatnya gini lah dalam bahasa sederhana itu. Ustaz Bayu, saya mau kamar dulu ya. Kenapa? Saya mau nyusu. Nah, Nah, kalimat itu akan apa ya? Duh. Memberi apa? Ada bola liar di sana. Itu kan. Padahal yang saya maksud adalah, cara dia. iya, yang saya maksud adalah ngambil susu, yang beliau maksud berbeda. Enggak juga sebenarnya ya. Nah, itu kira-kira tauriah itu begitu kira-kira. Ya, itu satu. Ternyata sebenarnya yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim adalah bukan sakit secara fisik, tapi sakit hatinya. Kecewa sekali melihat umatnya itu ternyata menyembah patung-patung yang bahkan untuk bicara pun tidak bisa. Iya. Maka kemudian membuat rekayasa sosial seolah-olah pelakunya di situ adalah si patung besar. Seharusnya kan kalau memang Nabi Ibrahim itu akan mengatakan bahwa kalau mereka itu bisa bicara, maka mereka lah pelakunya. Harusnya kan dihancurkan semua. Iya. Nah, maka jawaban Nabi Ibrahim dengan penjelasan para ulama itu adalah kalimat tauriah itu lebih jelas dengan realitanya maksudnya. Sehingga Nabi Ibrahim itu sengaja merekayasa patung yang paling besar itu dibiarkan tetap masih utuh, lalu kapak atau sejenisnya itu ditaruh di sana, yang kemudian seolah-olah yang akan dipahami oleh orang-orang dari ucapan Nabi Ibrahim adalah pelakunya adalah yang paling besar itu. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah yang paling besar di antara mereka, bahkan di antara kita semua yang dimaksud adalah Allah. Jadi kan yang paling besar di antara mereka dan kita semua maksudnya tentu saja adalah Allah. Jadi Allah. Pelakunya secara hakiki af'al, yang punya af'al ya, karena kan ahli tauhid kan Nabi Ibrahim. Iya, betul. Satu-satunya yang punya af'al kan Allah. Maka pelakunya itu hakikatnya Allah. Walaupun yang dalam realitas yang mengerjakan itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian kalimat-kalimat ini kemudian juga salah satunya dipakai oleh Imam As-Syafi'i ketika ditanya Menurutmu, tentang betul. Al-Quran itu, apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan? Dikumpulkan para ulama itu kan. Karena pada saat itu pemerintah sudah mencanangkan undang-undang yang mengatakan Al-Quran adalah kodim, itu akan dihukum, dipenjara, kriminal. Mu'tazilah itu ya. Orang-orang Mu'tazilah. Pada saat itu Mu'tazilah. Kejadian mihnah. Iya. Mu'tazilah pada saat itu sudah menjadi penguasa. Artinya akidahnya Mu'tazilah itu sudah diadopsi oleh pemerintah pada saat itu yang memaksakan pemahaman akidahnya bahwa Al-Quran itu haruslah sesuatu yang diciptakan atau makhluk. Untuk keyakinan Mu'tazilah begitu. Sehingga kalau ada para ulama yang mengatakan Quran itu kodim, ini kriminal. Dikumpulkan para ulama pada saat itu. Lalu ditanya masing-masing itu, yang bilang Quran itu kodim, penjara. Yang bilang Al-Quran itu makhluk, dibebaskan. Nah, kegiliran Imam Syafi'i membuat rekayasa seolah-olah beliau tidak mendengar. Menurut kamu gimana? Syafi'i. Imam Syafi'i pura-pura melihat kemana? Oh saya makhluk, katanya bilang begitu. Nah, jadi seolah-olah Imam Syafi'i itu menjawab pertanyaan dari orang tersebut. Quran itu makhluk atau kodim? Dia hadis atau kodim? Makhluk atau bukan? Imam Syafi'i pura-pura tidak mendengar untuk mengatakan, saya. Untuk bilang bahwa yang dimaksud saya. Oh, makhluk katanya. Yang makhluk itu adalah saya. Makhluk itu saya sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Tapi yang dipahami oleh pendengarnya, ya seolah-olah yang disebut makhluk itu adalah Quran tadi itu. Nggak bohong itu ya? Tidak bohong. Bohong itu kalau kalimatnya memang khusus dimaksudkan ke satu hal, padahal faktanya tidak demikian. Kalimatnya memang khusus untuk demikian. Sama seperti ini kan tuduhan-tuduhannya misalnya teman-teman Wahabi, yang mana mereka kan bilang, Allah sendiri kok yang bilang Allah punya tangan, Allah punya wajah dan seterusnya. Kalau kita mentakwil, kata mereka, berarti kan Allah berbohong. Allah jelas-jelas bilang wajah kok. Allah jelas-jelas bilang tangan. Allah jelas-jelas bilang istawa. Kemudian ternyata maksudnya Allah bilang wajah bukan wajah. Tangan bukan tangan. Berarti ketika kita para pengikut Asy'ariyah ini mengatakan bahwa yang dimaksud tangan itu bukan tangan, berarti kita menuduh Allah telah berbohong. Padahal tidak begitu. Kalimah itu satu kata yang memiliki beberapa makna atau lafdzul mustarok. Sehingga ketika kita memaknai dengan kalimat atau dengan makna yang berbeda, itu tidak disebut bohong. Kecuali satu kata ini memang bermakna tunggal.
bermakna satu saja, maka jelas ternyata faktanya kebalikannya itu bohong. Tapi kalau tidak demikian, misalnya ini satu kata tapi memiliki banyak makna, yang dimaksudkan oleh kita adalah maknanya ke sana, cuman dipahami oleh orang lain ke sana, itu bukan berbohong namanya. Oke, saya tarik lagi ke penjelasan Ustaz Fauzi tadi berkaitan tentang Tarik Ustaz Bayu. Tarik gini. audien. Loh, Tadi dipaparkan beberapa argumen untuk memiliki penafsiran lain dari ayat yang sudah viral dan sudah dijadikan bahan ceramah yang lumayan persuasif. Cuman kita juga memaklumi dong, ibaratnya sumber yang digunakan para penceramah itu kan ya biasanya terjemahan. Iya kan ya? Sedangkan kadang di beberapa terjemahan memang dikasih tanda kurung tuh, kabiruhum dalam kurung patung paling besar. Nah, berarti ketika untuk berpihak kepada jawaban antum tadi lewat kitab Ismatul Anbiya ataupun 5 argumen yang ditawarkan, perlu perubahan terjemah atau bisa tetap dengan terjemahan itu namun menggunakan entah tadi tauriyah atau apa gitu. Jadi goalnya kemana itu untuk menyikapi terjemah yang sudah terlanjur tersebar? Oke, baik. Bagi saya, siapapun orangnya, kalau dia diajak ke jurang itu sudah fatal. Berbicara tentang akidah, kalau salah itu berarti diajak ke jurang. Makanya perlu dikasih penegasan. Beda dengan orang-orang yang kemudian melakukan kesalahan dan kesalahannya itu tidak fatal. Kita nggak perlu kemudian ngegas-ngegas marah-marah, nggak perlu. Nah, berhubung ini pendakwah itu kan, penceramah itu kan, menyampaikan tentang akidah, seharusnya lebih hati-hati, seharusnya. Karena dalam akidah, sebagaimana yang pernah disampaikan guru saya itu, kalau akidah, dalam persoalan akidah, kepleset, kafir itu langsung. Atau ke jurang. Dalam fikih kepleset, benjol itu kan. Benjol, keseleo itu. Luka-luka ringan lah. minum Ustaz Bayu, pedas nih Ustaz Bayu. Enggak. Makanya bagi saya, secara pribadi, dengan pertimbangan pribadi juga, ketika ada penceramah menyampaikan tentang akidah, dalam hal ini adalah misalnya tentang kisah Nabi Ibrahim, kemudian salah, itu fatal. Kecuali orang awam yang menyampaikan, itu nggak masalah. Makanya Gus Baha tuh kan mengusulkan kalau mau diterjemahkan ulang saya siap, tapi saya harus ketuanya. Iya. Atau pilihan kedua, nggak usah diterjemahkan sama sekali, karena biarkan begitu aja. Mau sekalian tidak paham itu supaya nanti semuanya kalau mau paham Quran langsung ke ulama, atau pilihan kedua saya yang jadi tim manunya. Memang dulu awal-awal ketika ada isu mau menerjemahkan Quran, memang ada beberapa ulama kita yang nggak setuju di Indonesia, nggak setuju memang, karena khawatir ada pemahaman menyimpang seperti itu dari terjemahan. Contohnya kayak